Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripa Ulia Ihsan dari kelas E2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biaya, kualitas, dan produktivitas. Di sini ada definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin atau lebih terdapat produk yang berkualitas buruk. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang B, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau tidak disajikan dalam catatan akuntansi. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi biasa menjadi signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Selanjutnya yaitu pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas yang memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual berdasarkan kategorinya. Dapat memberikan 2 masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer dalam dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dan setiap kategorinya. Selanjutnya yaitu ada laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai dari penjualan aktual. Ada 2 pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dan pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangan tentang bagaimana biaya kualitas sebaiknya dikelola. Selanjutnya yaitu produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal, biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas sama dengan output atau input. Karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. Keunggulan ukuran parsial. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Dan kelemahan ukuran parsial. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Pertama, kemungkinan terjadi trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Kedua, karena ada kemungkinan trade-off ukuran produktivitas. Pengukuran total produktivitas.
produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Dalam praktiknya, pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dari kinerja perusahaan. Jadi pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan. Secara total, terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama, pengukuran profil produktivitas, dan kedua, pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Selanjutnya yaitu komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba disebut komponen pemulihan harga atau flash recovery component. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Intensif pembagian keuntungan. Intensif pembagian keuntungan adalah pemberian intensif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.